Assalamualaikum nih Bu. Waalaikumsalam Bapak. Gimana sehat? Alhamdulillah sehat Bapak. Dari pancaran auranya ini pancaran yang positif nih Bu ya. Hari ini Mudah-mudahan. kelihatannya tidak mendung. Tidak mendung. Gini Bu, saya dengar hari ini Ibu akan mengadakan diskusi dengan Bu Yuni, betul nggak? Betul Pak, kebetulan kemarin Bu Yuni menghubungi saya katanya mau ngobrol sedikit. Iya. Kalau misalkan boleh tahu nih, saya informasikan dulu kepada Ibu bahwa hari ini saya melakukan kegiatan observasi. Saya di sini berperan sebagai supervisor, akan mengajukan beberapa pertanyaan sebelum Ibu melakukan kegiatan coaching dengan Bu Yuni ya, menggunakan alur Tirta Bu ya. Kalau boleh tahu nih, apa persiapan yang Ibu lakukan? Tentunya membuat kesepakatan dulu ya Pak dengan Bu Yuninya, waktu dan tempat yang akan kita ngobrol di mana, menentukan waktu dan tempatnya. Jadi ada kesepakatan tentang waktu dan tempat ya Bu ya. Kira-kira nih kompetensi apa yang diinginkan oleh Ibu yang nantinya akan dikembangkan oleh Ibu pada saat kegiatan keterampilan coaching dengan Bu Yuni? Yang ingin ditingkatkan atau disampaikan ya ada 3 kompetensi sih sebetulnya Pak ya. Jadi semuanya kita gunakan Pak. Kesadaran penuh, menjadi pendengar aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Jadi ada 3 kompetensi yang nanti oleh Bu akan lakukan di kegiatan coaching ya Bu ya. Dari 3 kompetensi yang akan Ibu sampaikan, yang menjadi fokus nih Bu dari ketiga kompetensi tadi yang mana? Yang ingin menjadi fokus yang memberikan pertanyaan yang berbobot. Kayak nanti Bu Yuni bisa mengeluarkan solusinya sendiri. Jadi kita yang harus memberikan pertanyaan. Betul. Apa nih Bu, dari nanti kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan dengan Bu Yuni, harapan yang Ibu inginkan dalam kegiatan tersebut itu? Yang saya harapkan, yang saya inginkan tentunya Bu Yuni mendapatkan solusi dari permasalahannya. Ya. Oke Bu, kalau misalkan seperti itu, saya kira di kegiatan pasca observasi ini saya kira cukuplah. Silakan Ibu laksanakan untuk kegiatan coachingnya Bu ya. Kebetulan Pak Bu Yuninya juga sudah ada di sini. Kita panggil saja sekalian Iya, Pak. silakan Bu. Izin saya nanti menjadi observer ya Bu ya. Bu Yun, silakan masuk. Oh iya, terima kasih. Apa kabarnya nih Bu Yun? Alhamdulillah, Ibu sehat. Ada waktu ya Bu ya, sedikit buat berbincang-bincang. Insya Allah ada waktu. Terima kasih ya Bu, maaf mengganggu waktunya. Bu Yun, sebelumnya nih Bu Yun, kemarin kan kita sudah ngobrol, sudah menentukan waktu sekarang ya Bu Yun. Kira-kira apa sih yang ingin Bu Yun ceritakan? Masalahnya ada apa ini? Iya begini Bu, saya menemukan permasalahan itu di kelas saya. Saya ingin berbagi gitu dengan Ibu, ingin curhat dengan apa permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang. Harapannya apa nih kalau ngobrol ke saya emangnya Bu? Ya mudah-mudahan dapat berbincang dan dapat berbagi. Kemudian perasaan saya juga akan merasa lega barangkali Bu setelah saya menyampaikan permasalahan yang terjadi di kelas saya. Kalau boleh tahu nih Bu Yun, masalahnya tentang apa itu Bu? Begini Bu ya, di kelas saya menemukan 2 murid ya yang selalu tidak fokus setiap harinya ketika mereka belajar nih Bu nih. Mereka itu belajar kayak yang ngantuk gitu ya, tidak
belakang. Kayaknya mah meminta izin itu buat cuci muka gitu ya, karena mereka kelihatannya mengantuk gitu ya Bu di kelas. Kira-kira nih mereka itu kenapa nih tidak fokus seperti itu nih? Katanya ada beberapa faktor Bu setelah saya tanyakan ya, penyebab kedua anak tersebut itu tidak fokus, lelah dan tidak bersemangat, kemudian kayak yang mengantuk seperti itu Bu. Kira-kira faktornya apa tuh? Begini Bu, setelah saya menanyakan kepada mereka ya, yang pertama itu mereka itu selalu tidur larut malam keduanya Bu. Ya, jadi yang pertama itu mereka ada yang membantu orang tuanya karena orang tuanya berdagang, jadi si anak itu membantu kedua orang tuanya sampai larut malam gitu Bu, menyiapkan dagangan yang akan besok dijual oleh orang tuanya. Kemudian yang kedua itu anak itu selalu main game gitu, jadi orang tuanya juga tidak pernah mengingatkan, jadi sampai main game sampai larut malam gitu ya, pegang HP-nya sampai larut malam, mungkin tidak terkontrol sama orang tuanya Bu. Jadi seberapa besar sih harapan Buyun terhadap murid-murid Buyun dalam setiap proses pembelajaran itu? Ya tentunya harapan saya besar sekali ya Pak. Saya ingin mereka bersemangat lagi sekolah, antusias lagi dalam pembelajaran di kelas, mungkin itu ya. Terus tidak selalu meminta izin untuk pergi ke kamar mandi, seperti itu Bu, harapan saya. Kalau boleh tahu nih, kekuatan yang Ibu miliki dalam mengatasi permasalahan itu apa ya? Saya yang pertama tadi akan melakukan pendekatan dulu ya Bu kepada murid saya. Kita untuk saling berkomunikasi dengan baik lah. Kemudian akan berkomunikasi juga kepada orang tuanya untuk memperhatikan mereka, seperti itu Bu. Kekuatan itu ya Bu ya, yang nanti yang akan memberikan hal positif bagi murid-murid Ibu ya Bu ya. Lalu rencana yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi siswa yang begitu bagaimana tuh? Baiklah Bu, sekarang saya mulai terpikir nih Bu ya. Yang pertama rencana yang saya akan lakukan itu, yang pertama tentunya saya akan mengingatkan dan berkomunikasi ya Bu, dan juga memberikan informasi kepada murid-murid saya bahwa kita sebagai pelajar itu yang pertama jangan terlalu banyak memegang HP gitu ya Bu, apalagi sampai tidak terkontrol seperti itu. Mungkin saya memberikan arahan kepada mereka harus tidur cukup ya Bu, meskipun dia membantu orang tuanya ya, tapi saya akan usahakan kepada orang tuanya juga untuk saling kerjasama supaya anak nanti ke sekolah tidak lelah, tidak lesu dan tidak ngantuk gitu Bu. Jadi memang yang pertama harus berkolaborasi dengan orang tua dulu ya Bu ya. Kira-kira kapan nih akan melakukan itu Bu dengan orang tua? Mungkin secepatnya ya Bu, karena ini harus cepat terselesaikan ya permasalahan ini. Jadi ya betul sekali Bu ya, yang pertama itu saya harus berkomunikasi dengan orang tuanya, karena permasalahan ini kan dibawanya dari rumah ya Bu. Terus permasalahannya juga datangnya dari rumah ya, ketika anak sampai larut malam menyediakan dagangan orang tuanya, kemudian juga main HP, kan itu main HP-nya di rumah juga ya. Tentunya kita sama orang tua harus berkolaborasi gitu, sama mengontrol anak tersebut gitu. Lalu komitmen yang akan Ibu lakukan dengan permasalahan Ibu ini apa tuh yang akan diterapkan nanti? Yang pertama saya akan memberikan informasi dan komunikasi terhadap siswa dan orang tua dimulai dari mulai besok ya Bu, karena harus secepatnya ini ya. Kemudian saya akan terus menerus berkesinambungan sampai mereka berubah. Saya akan selalu mengingatkan kepada siswa dan terus berkomunikasi kepada siswa, orang tua, supaya tidak larut malam untuk tidur, apalagi membantu orang tuanya ya Bu. Ya kita harus mengedukasi juga orang tuanya ya, supaya anak juga meskipun baik gitu ya membantu orang tua, tapi diusahakan jangan sampai larut malam. Apalagi itu yang main HP ya Bu, kan main HP itu kan kegiatannya, apalagi main game itu kan kegiatannya negatif ya, sampai larut malam kan itu bisa mengganggu kesehatan anak juga. Jadi saya akan terus berkesinambungan mengkomunikasikannya kepada orang tua. Jadi kira-kira nih Bu, siapa yang akan membantu komitmen Ibu ini? Ya tentunya yang membantu ya tentunya semua orang yang ada di sekolah ya,
ada kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga karena ini berhubungannya dengan kegiatan di rumah, tentunya orang tua juga itu berperan penting. Iya betul sekali Bu. Kolaborasi di sekolah maupun dengan orang tua itu sangat penting ya Bu ya. Terus tindak lanjut dari permasalahan itu bagaimana tuh Bu? Apa nih? Tindak lanjutnya tentunya saya akan terus memberikan motivasi kepada anak peserta didik saya ya, untuk bisa berubah gitu ya Bu, ke arah yang lebih baik. Tentu saja saya juga itu tidak lepas harus berkolaborasi dengan orang tua, mengontrol putra putrinya ke arah yang lebih baik ya Bu, apalagi sampai main HP seperti itu ya Bu. Saya juga akan memberi motivasi pada siswa tersebut untuk lebih semangat dalam pembelajaran, memberikan bimbingan serta meningkatkan pembelajaran yang kurang. Jadi kita harus saling bersinergi ya Bu ya. Iya. Baik itu kepada anak kita, orang tua, dengan rekan sejawat dan kepala sekolah pun kita harus berkolaborasi ya Bu ya. Alhamdulillah ya Bu. Ibu bisa melaksanakan rencana-rencana tersebut dengan penuh semangat. Ada permasalahan lain nggak yang ingin disampaikan Ibu? Untuk sekarang tidak Ibu, hanya Ibu ya. Alhamdulillah saya sekarang setelah mengobrol ya dengan Ibu, terus membicarakan permasalahan Ibu, saya jadi merasa lega. Kemudian saya juga jadi mendapatkan solusi ya, solusi dari permasalahan itu. Alhamdulillah. Karena solusi itu sebetulnya bukan dari saya Bu, Ibu sendiri itu ya. Kayaknya saya lupa ya, kemarin lupa ya, aduh apa yang harus saya lakukan gitu Bu. Ya, semoga kedepannya anak-anak kita bisa lebih meningkat lagi ya Bu ya, semangat dalam belajar, terus tidak terganggu belajarnya apapun yang terjadi itu ya. Kita harus terus berkolaborasi dengan guru dan bahkan dengan orang tua. Iya, karena ini permasalahannya kan dibuatnya dari rumah ya Bu ya. Jadi ya tentunya harus kolaborasi dengan orang tua juga ya. Ya Ibu, terima kasih banyak ya Bu. Alhamdulillah saya sekarang merasa lega. Terima kasih juga ya Bu ya. Jadi kita bisa saling Iya. Maaf Ibu, karena ini waktu Oh, saya iya, juga Ibu. harus masuk jam Ibu. Terima kasih, ya Bapak, terima kasih Bapak. Silakan. Oke Bu, dari pantauan saya barusan, kegiatan keterampilan coaching yang Ibu lakukan dengan Bu Yuni, saya kira berjalan dengan baik ya. 3 kompetensi tadi sudah tercapai ya Bu ya. Nah, di pasca observasi mungkin ada beberapa pertanyaan nih Bu. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pendampingan coaching kepada Bu Yuni? Perasaannya senang Pak, alhamdulillah. Pasti Saya ya, Bu ya? lega, Bu Yun lega. Iya. Bahwa Ibu sudah mampu memberikan pendampingan dengan baik ya Bu ya. Selanjutnya nih Bu, menurut Ibu yang menjadi indikator dan tentunya harapan nih Bu ya, harapan daripada kegiatan coaching tadi itu apa Bu? Harapannya alhamdulillah Pak, dengan coaching tadi Bu Yuni bisa menemukan solusi sendiri sebetulnya. Saya juga bisa memberikan pertanyaan yang bisa mengembangkan Bu Yuni supaya mengeluarkan apa sih kira-kira nih Ya, yang menjadi solusinya permasalahan tadi sih. betul Bu. Saya menyimak perjalanan komunikasi tadi ya. Komunikasi tadi saya menyimak bahwa kegiatan coachingnya sudah bagus ya Bu ya. Ada catatan nih beberapa dari kegiatan coaching yang merupakan kesimpulan mungkin Bu ya. Yang pertama, Ibu sudah memberikan perhatian penuh dengan kehadiran Ibu nih. Kemudian Ibu mampu menjadi pendengar yang baik Bu. Kemudian juga yang ketiga, saya lihat pertanyaan-pertanyaan Ibu yang ajukan itu lumayan berbobot Bu. Ya, alhamdulillah sekali. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, bagaimana cara Ibu dalam mengembangkan keterampilan coaching ini Bu? Kalau mengembangkan sih Pak, mungkin dengan
banyak latihan kalau saya. Iya. Membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Oke. supaya memancing permasalahan itu dan menemukan solusinya. Gitu. Terus saya juga harus belajar menjadi pendengar yang aktif, Pak, gitu, tentunya. Lalu sebelumnya saya juga harus kesadaran penuh nih, meluangkan waktu segala sesuatunya dengan ngobrol bareng enak lah. Gitu. Ya. Nah, ketiga komponen tadi dalam kegiatan coaching tadi, saya kira Ibu sudah mencapai semuanya ya Bu ya. Oke Bu, di kegiatan observasi ini dari observasi, kegiatan inti dan pasca observasi, alhamdulillah kalau saya kira sudah berjalan baik. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita. Amin, Pak. Terima kasih sekali, Bapak. Sama-sama ya Bu ya. Mungkin itu saja Bu ya. Iya, Bapak. Kegiatan Terima hari kasih, ini kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sami-sami Ibu mah.